Mim muhabbatahe kartaho amkanam Syire kalte kalte Syukriya syukriya Sekecel rekebol kalte kalte Jawabe barokahe barokahe. Ngerti ente? Tahu nggak artinya? Sama saya juga nggak tahu. Intinya yang jawab salam saya doain semoga semakin berkah. Yang jawab salam saya yang belum dapat pekerjaan semoga bisa dapat pekerjaan. Yang jomblo, ada yang jomblo? Kasihan deh loh. Yang jomblo kita doain semoga bisa dapat pasangan, amin. Buat ibu-ibu yang jawab salam saya kita doain semoga dapat menantu yang kaya raya, amin. Dasar mata duitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina mahyadillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sahli sadri. Yang jawab amin dikit banget. Rabbi sahli sadri. Jawab yang semangat ya. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Amma ba'du lu amin. Yang saya hormati Ustadz Syafi'i Al-Mukhtaram wal Mukhtaram, Ustadz Hikmat, dan tak lupa kepada Ustadz Johani. Mari kita berdoakan sama-sama semoga Allah memanjangkan umur mereka, memudahkan urusan mereka, lancarkan rizki mereka. Dan tak lupa kepada para alim ulama, asatidu, asatidah, para sepuh, tokoh masyarakat yang saya hormati. Pertama-tama yang paling utama, yang paling diutamakan para alim ulama, para kiai, para habaib, marilah kita hanturkan kepada zat yang maha tinggi, ialah Allah subhanahu wa ta'ala, yang manakala telah memberikan kita bermacam-macam nikmat. Dari namanya mulai nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sampai-sampai kita ditempulkan di tempat yang insya Allah dirahmati oleh Allah ini. Salawat bertangkaikan salam, berdaunkan kasih sayang, berakar rasa cinta. Yuk sama-sama mari kita hanturkan kepada baginda alam, pentolannya padang pasir yang mukanya halus bagaikan pasir, melawan kaum-kaum kafir dengan pedangnya seperti petir, yaitu hadis al-mutawatir. Siapakah ia? Nabi wa nabiyukum, imami wa imamukum, rasuli wa rasulukum, sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang menerang seperti sekarang ini, dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah seperti sekarang ini, atau dalam kata lain, minaz zulumati ilan nur wa minad dalalati ilal huda. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, dalam rangka memperingati hari kelahiran orang besar, orang yang sangat mulia, orang yang sangat agung. Sampai-sampai bu, itu kalau kata Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi adalah orang pemuka India yang terkenal pada masanya. Kenal Mahatma Gandhi? Lain tukang cilok, lain. Mahatma Gandhi, apa kata Mahatma Gandhi?
Itu kata Mahatma Gandhi, Hazrat Muhammad is the greatest of no world. He be no one but Allah. I said yes when I read his Sampanian Seven Kalantari. Yang berarti Muhammad orang hebat, manusia agung, manusia suci, manusia besar di kolong dunia ini. Tetapi apa? He be no one but Allah. Dia masih takut sama Allah. Alhamdulillah kita memperingati Maulid Nabi. Kita juga harus berperan untuk membela Nabi. Untuk pemuda-pemudanya, kita harus berperan untuk membela Nabi. Apabila Nabi kita dihina, kita bela. Ada coba-coba orang yang berani menghina Nabi. Ini urusan Nabi dihina. Saya setuju, kita boleh marah terhadap orang yang menghina Rasulullah, tapi nggak boleh anarkis. Kalau ada yang menghina Rasulullah, kita nggak boleh anarkis, tapi orangnya dibunuh. Bunuh orang yang menghina Rasulullah. Siapapun yang menghina Rasulullah, kalau disuruh tobat, dia tidak mau tobat. Disuruh minta maaf, dia juga tidak mau minta maaf. Maka hukuman yang pantas untuknya adalah hukuman mati bagi siapapun yang menghina Rasulullah. Betul? Betul? Takbir. Takbir. Kita nggak terima Nabi dihina, saudara. Siapapun itu musuhnya, maupun Amerika Serikat sekalipun. Jangan mentang-mentang Amerika Serikat negara besar, punya senjata yang kuat, punya mobil yang mewah, dia pikir umat Islam takut untuk menghadapinya. Tidak. Karena yang kita takut bukan pedang atau tembakan. Yang kita takut bukan Cina atau Amerika, tetapi yang kita takut cuma satu, kawan. Yang kita takut cuma satu, bukan Amerika menyerang Indonesia, tetapi yang kita takut adalah ketika Amerika menyerang Indonesia, Allah tidak bantu kita. Itu yang kita takut. Kalau Allah bantu kita, nggak peduli siapapun itu musuhnya, saudara. Betul? Betul? Jadi gimana sih caranya supaya agar kita berani melawan bajingan, berani melawan mafia, berani melawan oknum-oknum pejabat-pejabat, saudara? Bagaimana caranya? Caranya yang paling utama adalah tancapkan kebesaran Allah dalam jiwa kita, saudara. Masukkan Allah di dada kita. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syakiri. Takbir. Takbir. Manakala kebesaran Allah sudah kita tanamkan dalam jiwa kita, dalam sanubari kita yang paling dalam, manakala kita sudah yakin Allah Maha Besar, gak ada yang lebih besar dari Allah, maka kalau itu sudah tercantum di diri kita, saudara, Allah akan kasih anugerah kepada kita. Satu kenikmatan luar biasa. Apa kenikmatan luar biasa itu, saudara? Allah cabut dari dada kita untuk takut melawan musuh-musuh Allah. Gak ada musuh Allah yang perlu kita takut. Yang perlu kita takut hanya Allah. Yang perlu kita takut hanya kebesaran Allah. Allah akan buat semua musuh-musuh, mau sebesar apapun mereka, mau sehebat apapun mereka, mau sekaya apapun mereka, kecil mereka di depan hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Betul? Takbir. Takbir. Jadi nggak usah takut, saudara, karena kewajiban kita berjuang bukan menang, saudara. Intinya jalankan saja perjuangan. Menang kalah urusan Allah. Jadi kemenangan itu adalah mimhatun ilahiyah, anugerah ilahi, saudara. Manakala kita sudah berjuang, manakala kita sudah menjalankan kewajiban dengan ikhlas karena Allah, gak usah khawatir, kemenangan akan di tangan kita, saudara. Kenapa? Karena Allah berjanji dalam ayat yang lain, faqala ta'ala intansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, jika kamu sekalian menolong Allah, membela Allah, memenangkan agama Allah, yansurkum, niscaya Allah pasti memenangkan kamu sekalian. Betul? Betul? Jadi kita harus membela Nabi kita, saudara. Kita harus membela junjungan kita, saudara. Kita, apalagi kita sebagai pemuda, buat para pemuda, kita harus menjadi harapan bagi bangsa dan agama kita. Kenapa? Karena harapan bangsa pemuda, harapan agama, harapan negara, bahkan harapan pemudi pun, maka pantaslah jika Allah berkata, inna fi yadi syubbani amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan seorang pemuda lah baik dan buruknya suatu kaum,
dan di kaki seorang pemuda lah kehidupan suatu kaum. Kalau kita lihat pemuda zaman sekarang udah terkena yang namanya virus dari orang barat yang bernama westernisasi, yang manakala ketika diajak ngaji ogah, diajak ngaji nggak bisa, disuruh ajan keder. Tahu ajan keder bagaimana? Tahu nggak ajan keder? Saya contohin ajan keder. Hayya 'alas Allahu Akbar. Itu Pak Haji langsung nanya, siapa tadi yang ajan? Ini Pak Si Udin. Oh Udin, kenapa kamu ajan buntutnya? Kenapa kamu ajan hayya 'alas shalah buntutnya akbar Udin? Itu ditanya. Bahkan bukan hanya itu, pemuda zaman sekarang udah kenal yang namanya heroin, morfin, TKW, sampahnya, bulonya, vodka, AO, whisky, brandy, sabu-sabu. Udah kenal yang namanya begituan. Kan gak enak kalau kita lihat masjidnya gede, bagus, mewah. Pas kita lihat isi dalamnya aki-aki. Yang ajan aki-aki, yang qomat aki-aki, yang jadi imam, yang jadi makmum gulung karpet masjid, tutup pintu masjid, mati lampu masjid, semua yang lakuin aki-aki. Mana pemudanya? Kita sebagai pemuda itu harus menjadi harapan bagi bangsa dan agama. Kita sebagai pemuda juga harus menjadi seorang pemuda yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Karena setiap orang tua, telah kita ketahui bahwasannya setiap orang tua itu pasti menginginkan seorang anak yang soleh dan soleha. Bahkan coba kalau saya tanya Bu, kira-kira ibu mau nggak punya anak soleh soleha? Mau nggak Bu? Mau Bu? Bahkan bukan hanya ibu Bu yang menginginkan seorang anak yang soleh dan soleha, bukan hanya kedua orang tua kita yang menginginkan seorang anak yang soleh dan soleha. Bahkan sekelas Nabiullah Ibrahim aja ketika bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun tidak diberi keturunan, lalu Nabiullah Ibrahim meminta sama Allah, bermunajat sama Allah. Apa yang Nabiullah Ibrahim minta? Nabiullah Ibrahim enggak minta seorang anak yang kaya, tidak. Nabiullah Ibrahim enggak minta seorang anak yang pintar, tidak. Nabiullah Ibrahim enggak minta seorang anak yang ganteng kayak saya, tidak. Tetapi apa yang Nabiullah Ibrahim minta sama Allah? Nabiullah Ibrahim hanya meminta satu, Rabbi habli minas solihin. Kalau jawab Allah, kalau pengen jawab Allah itu yang keras. Jawab Allah yang keras, yang semangat. Ya. Jangan jawab Allah sambil bibirnya monyong Allah. Jangan. Jawab Allah yang semangat. Saya ulangi sekali lagi. Rabbi habli minas solihin. Cakep. Tuh ketika Nabiullah Ibrahim meminta seorang anak yang soleh dan soleha. Mengapa Nabiullah Ibrahim meminta seorang anak yang soleh dan soleha? Karena Nabiullah Ibrahim tahu bahwasannya kalau anak kita soleh, insya Allah kesononya juga bakal pinter. Berbeda kalau anak kita pinter, mohon maaf, belum tentu bisa menjamin dia menjadi seorang anak yang soleh. Kenapa? Karena anak yang soleh tahu bahwasannya ridallahu fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terdapat kepada ridhonya orang, murkanya Allah terdapat kepada murkanya orang. Kalau orang tua kita ridho, itu Allah juga pasti bakal ridho sama kita. Begitu pula kalau orang tua kita murka, itu Allah juga pasti bakal murka sama kita. Jadi saudara,
kita hidup di dunia ini enggak kekal, enggak abadi. Yang manakala kita melewati berbagai macam alam. Alam yang pertama yaitu alam ruh. Yang manakala sebelum kita dikirim ke rahim ibu kita, itu kita tinggal di alam ruh. Enggak lama tinggal di alam ruh, pindah ke yang namanya alam arham atau yang kita sebut rahim ibu kita. Di alam arham ada yang 7 bulan udah ngebrojol, ada yang 8 bulan udah ngebrojol, ada. Tapi yang lebih tepatnya lagi, kita hidup di alam arham selama 9 bulan 10 hari. Itu beratnya Masya Allah. Mau gerak ke sono susah, mau tengkurap nggak bisa, mau kesini ke sono itu susah. Nggak lama kita tinggal di alam arham, pindah ke yang namanya alam dunia. Di alam dunia sesuai dengan permainan kita. Apabila permainan kita bagus atau permainan kita buruk, itu sesuai dengan permainan kita. Nggak lama tinggal di alam dunia, kita pasti bakal mati dan merasakan yang namanya alam barzah. Di alam barzah ini paling serem. Yang manakala ketika di alam barzah itu kita hidup mendewek-dewek. Tahu mendewek-dewek? Alone. Itu kita hidup sendiri-sendiri. Orang tua kita, ayah ibu kita yang sayang sama kita, pergi meninggalkan kita. Kakak kita, adik kita yang sayang sama kita, pergi meninggalkan kita. Sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, bahkan pacar kita sekalipun yang sayang sama kita, pergi meninggalkan kita. Itu kita hidup sendirian di alam kubur. Gelapnya Masya Allah, nggak ada lampu, nggak ada senter. Ja'a malakani, dan datang 2 orang malaikat. Allah mengutus 2 orang malaikat yang bernama Munkar dan Wayas alani, dan menanyakan kepada kita. Apa kata malaikat itu? Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka. Udah serem belum? Belum serem. Saya ulangi sekali lagi. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka. Udah serem belum? Belum. Wajar, emang orang ganteng nggak bisa serem. Itu ketika kita di alam kubur kita ditanya. Bahkan sampai-sampai Allah berfirman di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, ketika di dalam kubur itu Allah kunci mulut-mulut mereka dan tangan mereka berkata, lalu kaki mereka menjadi saksi. Itu ketika amal perbuatan kita sesuai selama di dunia. Ketika kita ditanya juga enak. Man rabbuka? Allahu rabbi. Wa man nabiyuka? Muhammadun nabi. Meskipun kita apal jawabannya ketika di dunia, apabila amal perbuatan kita tidak sesuai selama di dunia, itu kita ketika dijawab man rabbuka, pengen jawab juga susah, kaku mulut kita, pengen jawab susah. Setelah dari situ Allah timbang amal perbuatan kita. Apabila amal baik kita lebih berat dibandingkan amal buruk kita, itu kita masuk surga juga enak, Bu. Masuk surga lewat pintu mana aja juga bisa. Mau masuk tinggal masuk. Bahkan Allah janjikan ketika di dalam surga, apa kata Allah? Lahum fiha fakihatu walahum mayaddaun. Wahai penghuni surga, ambillah buah-buahan yang ada di dalam surga. Pintalah apa yang kalian inginkan. Kita pengen apel, tinggal sebut pel. Kita pengen jeruk, tinggal sebut ruk. Kita pengen manggis, tinggal sebut. Kita pengen jablay, tinggal sebut. Enak di surga. Bahkan Allah janjikan buat ibu-ibunya, Bu. Allah janjikan apa kata Allah? Faja'alnahunna abkara. Sesungguhnya di dalam surga itu isinya perawan semua. Berarti kalau ada nenek-nenek enggak masuk surga. Maksudnya apa, Nek? Maksudnya, Nek, itu kalau nenek ketika selama di dunia
selalu menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan, lalu nenek menjauhi apa-apa yang Allah larang, itu ketika di surga nenek jadi muda lagi nek, atau yang kita sebut sekarang ini sweet 17. Tuh nenek jadi muda lagi. Bahkan ketika di surga teman tidur kita itu seorang bidadari, bidadari yang matanya enggak belok enggak sipit, hidungnya mancung, bibirnya bagaikan buah delima dipotong jadi 4. Itu enak di surga. Berbeda apabila amal buruk kita lebih berat dibandingkan amal baik kita, maka itu malaikat Malik udah nunggu di depan pintu neraka. Buat apa? Buat narik orang pendosa. Bayangkan aja. Makanya Bu, buat yang punya anak perawan, Pak, buat yang punya anak perawan Pak, dengerin, suruh pakai kudungan. Tahu kudungan? Nih kudungan nih, itu suruh pakai kudungan. Bayangin Pak, anak bapak keluar dari rumah, 1 langkah keluar dari rumah tanpa kerudungan, itu sama aja kayak narik bapak ke dalam neraka 1 langkah Pak. Nauzubillah min zalik Pak. Bayangkan Pak, apalagi pemuda-pemudi zaman sekarang. Kalau ke mall itu nggak cukup 1 putaran, enggak. Kalau ke mall itu tawaf 7 putaran ngelingin mall. Buat apa? Buat nyari barang doang. Bayangkan kalau anak bapak tawaf 7 putaran di mall, berapa jauh yang ia tempuh tanpa kerudungan? Berapa jauh bapak ditarik ke neraka Pak? Nauzubillah min. Dan yang terakhir, kita hidup di alam akhirat. Di alam akhirat kita hidup kekal abadi, nggak ada habisnya, nggak ada capeknya. Itu kita di alam akhirat hidup kekal abadi. Terakhir sebelum saya tutup khotib yang saya sampaikan, mari kita berdoa sama-sama. Semoga dari khotib yang tadi saya sampaikan ilmu kita semakin bertambah, syukur-syukur barokah, bisa pergi ke Mekah, mabit di Mina Musdalifah, wukuf di Arafah, bisa bertemu makam Rasulullah, bisa jalan-jalan ke Jeddah, pulang lagi ke rumah, bisa beli sawah, bisa beli rumah mewah, bisa beli mobil mewah, bisa mendapatkan harta yang berlimpah-limpah, bisa mendapatkan istri yang cantik dan solehah, bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Mungkin cukup sekian pidato dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah itu datang dari diri saya sendiri, apabila ada kata-kata yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.